Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Rikawati SPD. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia paket A dengan materi menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara. Siapkan dengan alat tulisnya, lalu catat hal-hal penting yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu dengan materi Bab 1 Mengenal Perasaan. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih menurut kalian perasaan itu? Jadi, Ibu akan jelaskan apa sih perasaan. Perasaan adalah apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Misalnya, ketika kita senang, sedih, takut, ataupun marah. Itu semua adalah perasaan. Sebelum kita lanjut ke inti pembelajaran kita hari ini, langkah lebih baiknya kita baca doa belajar terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Kedua, kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana penulisan huruf kapital dengan tepat. Jadi silakan diperhatikan kalimat berikut dan tulislah huruf kapital dengan tepat. Di sini sudah ada contoh penulisan nama dan penulisan penempatan huruf kapital. Jadi, untuk penulisan nama selalu diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan nama yang letaknya itu ada di tengah ataupun di akhir kalimat. Contoh, bisa dilihat ya salah satu contohnya. Cici suka mengganggu Kiki. Jadi untuk nama Cici, huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Dan untuk nama Kiki, huruf pertamanya itu juga menggunakan huruf kapital. Jadi perhatikan kembali teman-teman, untuk setiap penulisan nama seseorang itu awalannya harus menggunakan huruf kapital, meskipun untuk penempatan nama itu tidak diletakkan di awal kalimat. Misalnya mungkin namanya diletakkan di akhir seperti nama Kiki ini. Kita harus selalu mengawali untuk namanya itu mengawali dengan huruf kapital. Dan kalimat kedua bisa dilihat lagi. Ternyata Cici takut kepada balon. Nah, ini nama Cici diletakkan di tengah kalimat. Jadi, tetap ya, biar diletakkan di tengah kalimat. Untuk penulisan nama itu, huruf awalannya harus tetap menggunakan huruf kapital. Nah, ini Cici, C, menggunakan huruf kapital. Baik, mari kita lihat salah satu contoh berikutnya, yaitu nomor 1, Riri anak yang usil. Dan untuk nomor 2, Titu main dengan Tuti. Jadi di sini ada 3 nama ya di kalimat pertama itu. Nomor 1 ada 1 nama yaitu namanya Riri. Dan untuk soal nomor 2 itu ada 2 nama yaitu Titu dan Tuti. Jadi ini kita perbaiki ya kalimatnya karena di sini kalimat pertama itu untuk penulisan nama itu belum menggunakan huruf kapital.
Silakan dilihat ya anak-anak, diperhatikan jawabannya. Untuk nomor 1, setelah diperbaiki, nama Riri tadi untuk huruf pertamanya itu diawali dengan huruf kapital. Lihat ya, yang sudah diwarnai merah di situ huruf kapital. Riri anak yang usil dan selalu diakhiri dengan tanda titik. Oke, kalimat kedua, Titu main dengan Tuti. Bisa dilihat di situ nama Titu untuk huruf awalannya menggunakan huruf kapital yaitu huruf T ya, yang berwarna merah itu. Dan Tuti. Tuti namanya berada di akhir kalimat, tetapi untuk awalan huruf dari nama Tuti harus menggunakan juga huruf kapital. Bisa dilihat lagi itu yang warna merah, itu huruf T ya, Tuti. T-nya huruf kapital. Sekarang, mari kita lanjut lagi ke bab 2, yaitu dengan materi menjaga kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu mau tanya nih sama teman-teman, bagaimana sih cara menjaga kesehatan? Apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk selalu menjaga kesehatan? Kalau untuk Ibu sendiri, cara menjaga kesehatan itu yang pertama berolahraga, kedua makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, daging, dan makanan yang mengandung protein serta vitamin. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran untuk bab 2 ini yaitu pertama, kalian dapat membaca kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, kalian dapat menceritakan sebuah kejadian secara runtut dengan bantuan gambar. Siap-siap untuk belajar. Simaklah bacaan yang akan dibacakan oleh guru dengan judul Aturan 20-20-20. Berapa lama kalian melihat layar gawai setiap hari? Terlalu lama menatap layar gawai bisa membuat mata lelah. Coba lakukan aturan 20-20-20. Berhentilah melihat gawai setiap 20 menit. Carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian. Tatap benda tersebut selama 20 detik. Dengan begitu, mata kalian bisa beristirahat. Siapa mau mencoba? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah kata gawai? Jadi, gawai adalah perangkat elektronik yang berukuran kecil dengan fungsi khusus yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Jadi gawai ini seperti contohnya yaitu ponsel atau HP, laptop, ataupun jam tangan pintar. Nah, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan berikut bersama guru dan teman kalian. Pertanyaan pertama, apakah menurut kalian 20 detik adalah waktu yang singkat? Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 20 detik? Pertanyaan ketiga, apakah menurut kalian 20 menit adalah waktu yang lama? Pertanyaan keempat, kegiatan apa yang bisa dilakukan dalam 20 menit? Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa kita perlu membatasi waktu memakai gawai? Silakan dijawab ya teman-teman. Bahas dan bahasa.
Apa sih kalimat tanya atau tanda tanya itu? Kalimat tanya memiliki tanda tanya. Tanda tanya biasa dipakai pada akhir kalimat tanya. Selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan bagian berwarna kuning pada bacaan aturan 2020 di samping kanan. Kalimat tanya memiliki kata tanya. Kalimat tanya juga selalu diakhiri dengan yang namanya tanda tanya. Baik, silakan dilihat di kalimat pertama pada aturan 20-20-20. Di situ ada kata yang diberi warna kuning. Itu merupakan kata tanya. Itu kata berapa. Dan setiap kata tanya pasti selalu diakhiri dengan tanda tanya. Lihat, berapa lama kalian melihat layar gawai setiap hari? Nah, di situ ada tanda tanya yang di kotak berwarna kuning. Selanjutnya, silakan lihat di paragraf terakhir. Dengan begitu, mata kalian bisa beristirahat. Siapa mau mencoba? Di kalimat terakhir, siapa mau mencoba? Di situ ada kata siapa. Kata siapa merupakan kata tanya. Dan di situ selalu diakhiri dengan tanda tanya yang ada pada kotak warna kuning. Baik, mari kita bedah satu-satu kata tanya yang ada pada bahasa Indonesia. Kata tanya yang ada pada bahasa Indonesia itu pada umumnya ada 7 kata tanya. Yang pertama yaitu kata berapa. Berapa ini biasanya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah atau berapa tahun. Contohnya seperti berapa tahun umurmu? Nah, jadi kata berapa ini biasa ditujukan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Nah, selanjutnya kata tanya apa? Kata tanya apa biasanya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda atau menanyakan sesuatu. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Nah, ini merupakan kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Nah, untuk kata tanya siapa ini biasa digunakan untuk menanyakan orang atau menanyakan pelaku. Contohnya seperti, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Jadi, kalimat ini bisa diartikan dia menanyakan orang. Selanjutnya, kata di mana. Kata tanya di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi bisa dilihat ya di layar itu contohnya, contoh kalimatnya, di mana kamu tinggal? Jadi untuk kalimat ini merupakan kalimat tanya yang menanyakan tempat. Selanjutnya kata tanya mengapa. Kata tanya ini biasa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Bisa diperhatikan lagi contoh kalimatnya itu, mengapa adikmu menangis? Jadi, contoh kalimat ini merupakan contoh kalimat yang menanyakan alasan atau sebab kenapa adiknya menangis. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya ini biasa juga digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, silakan diperhatikan lagi contoh kalimatnya. Kapan kamu akan naik di kelas 3? Jadi kalimat ini merupakan contoh kalimat yang menanyakan kapan waktu dia akan naik di kelas 3. Dan yang terakhir ada kata tanya bagaimana.
Kata tanya ini biasanya digunakan untuk menanyakan cara. Contoh kalimatnya bisa dilihat ya. Bagaimana cara membuat layang-layang? Jadi, kata bagaimana memang hanya untuk digunakan menanyakan suatu cara, seperti contoh kalimat ini yaitu menanyakan cara membuat layang-layang. Sekarang teman-teman, marilah kita sama-sama baca cerita berikut dengan judul Kacamata Kadek. Kemarin, Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Nah, silakan dilihat lagi teman-teman pada kolom pojok atas bagian kanan, yaitu di situ ada kalimat Kadek tidak mau. Nah, dari kalimat ini kita sudah pilah yang mana yang masuk subjek dan yang mana kata yang menjadi predikat. Jadi sebelum kita pilah kalimat di atas, kita harus tahu dulu subjek itu apa sih. Jadi pengertian subjek itu sendiri adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku tindakan. Sedangkan yang disebut predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan tentang objek tersebut. Jadi, untuk subjeknya atau pokok pembicaraan yang ada di kalimat ini yaitu adalah kadek. Makanya kadek di sini keterangannya merupakan subjek, sedangkan kalimat tidak mau dia merupakan kalimat yang menjelaskan subjek tersebut. Bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Baik teman-teman, silakan dilihat pada kotak bagian pojok kanan atas. Di sini ada kalimat Kadek menyimpan kacamatanya. Oke, kita analisa satu-satu ya. Kadek merupakan subjek, menyimpan merupakan predikat, kacamatanya merupakan objek. Sebelumnya tadi Ibu sudah sempat jelaskan apa subjek dan apa itu predikat. Sekarang Ibu akan jelaskan apa sih itu objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi, objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Oke, subjeknya di sini siapa? Subjeknya adalah Kadek. Sesuatu yang dikenai tindakan adalah objek dan tindakannya yaitu menyimpan. Namun, tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Kita lanjut lagi untuk cerita Kadek tadi. Bisa dilihat di sini gambarnya Kadek juga jadi sering tersandung. Bagaimana ini? Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua jadi terlihat lebih jelas. Ternyata Kadek memang perlu bantuan kacamata. Mari membaca. Guru akan memberikan daftar kata dari cerita. Bacalah kata-kata tersebut dengan lantang. Lakukan secara bergantian. Dalam kegiatan ini, kalian belajar untuk membaca kata-kata yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang teman-teman, mari kita berlatih menggunakan kosakata. Nah, perhatikan tuh kolom yang bagian kiri pojok atas. Di situ ada dua kosakata yaitu kata terpaksa dan kata tersandung. Dua kosakata ini diambil dari cerita
kadek berkacamata tadi ya. Dan untuk pengerjaannya itu, di situ sudah ada 2 contoh kalimat yang belum lengkap. Oleh karena itu, ini sekarang menjadi tugas kita bagaimana kita isi 2 kalimat yang belum lengkap ini menggunakan kosakata yang ada di video ini, yaitu kata terpaksa dan kata tersandung. Tetapi untuk pengisian kosakatanya harus disesuaikan agar kalimat yang ada pada video ini tetap jelas dan nyambung. Baik, perhatikan untuk nomor 1. Di situ ada ban sepeda Doni bocor. Doni titik-titik menuntun sepedanya. Dan untuk nomor 2, ketika berlari, Dona titik-titik batu. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari 2 contoh kalimat yang belum dilengkapi tadi, di situ Ibu sudah tampilkan dengan jawabannya, silakan diperhatikan. Jadi, untuk kalimat pertama yaitu ban sepeda Doni bocor. Doni terpaksa menuntun sepedanya. Jadi untuk kalimat pertama ini, jawaban yang tepat, kosakata yang harus digunakan adalah kata terpaksa. Jika nomor 1 ini kita gunakan kata tersandung, maka untuk kalimatnya tidak akan nyambung. Baik, Ibu akan berikan contoh ya jika untuk nomor 1 ini kita gunakan kata tersandung. Ban sepeda Doni bocor. Doni tersandung menuntun sepedanya. Nah, jika penggunaan kosakata ditempatkan di kalimat yang tidak tepat, maka artinya juga tidak akan menjadi nyambung. Kalimatnya tidak akan nyambung untuk dibaca. Lanjut, kita lihat untuk nomor 2. Ketika berlari, Dona tersandung. Nah, oke. Jadi untuk penggunaan kosakata di kalimat kedua ini adalah menggunakan kata tersandung. Jika nomor 2 menggunakan kata terpaksa, maka ilustrasi gambar dan kalimatnya juga tidak akan sesuai. Silakan didengar ya dan dilihat jika untuk contoh soal nomor 2 menggunakan kata terpaksa. Ketika berlari, Dona terpaksa. Nah, ini kalimatnya menjadi tidak nyambung dengan ilustrasi gambar di atas karena bisa dilihat lebih jelas ya di situ wanita anak perempuan ya berambut pendek. Di sini dia tersandung batu, bukan terpaksa. Setelah menyimak cerita kacamata kadek tadi, marilah sama-sama kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan kadek di ruang dokter? Nah, mari kita berpikir bersama-sama, apa sih yang dilakukan kadek di ruang dokter? Nomor 2, mengapa kadek tidak mau memakai kacamata? Kita lihat kembali ya ceritanya tadi, apa alasan kadek sehingga dia tidak mau menggunakan kacamata. Nomor 3, dapatkah kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Semoga teman-teman masih mengingat ya cerita kacamata kadek tadi. Apakah kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Dan nomor 4, mengapa akhirnya kadek mau memakai kacamata? Oke, silakan dibaca kembali untuk cerita kadek tadi dan kita akan lanjut ke slide selanjutnya untuk jawaban dari 4 pertanyaan ini. Baik, teman-teman, silakan diperhatikan kembali untuk 4 pertanyaan tadi. Di sini Ibu sudah tampilkan beserta dengan jawabannya. Oke, silakan diperhatikan. Nomor 1,
Apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter? Jadi, sesuai ilustrasi cerita pada kacamata Kadek tadi, yang dilakukan Kadek di ruang dokter yaitu jawabannya adalah untuk memeriksakan matanya. Untuk nomor 2, mengapa Kadek tidak mau memakai kacamata? Sesuai lagi dengan ilustrasi cerita kacamata Kadek tadi, alasan Kadek tidak ingin memakai kacamata karena Kadek takut diejek temannya dan Kadek juga takut tidak bisa bergerak bebas. Nomor 3, dapatkah Kadek melihat dengan jelas tanpa kacamata? Jawabannya tidak bisa. Dan untuk nomor terakhir yaitu nomor 4, mengapa akhirnya Kadek mau memakai kacamata? Nah, pada akhir cerita tadi, alasan Kadek sehingga mau memakai kacamata karena ia tersandung batu dan tidak bisa melihat jalannya dengan jelas. Mari berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman-teman kalian. Untuk pertanyaan diskusi kita yang pertama yaitu apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mata? Ayo, apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mata? Nomor 2, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? Jadi, untuk kedua jawabannya ini, teman-teman bisa berdiskusi sesama teman-temannya juga yang lain, mencari jalan keluar atau mencari jawabannya untuk dua pertanyaan ini. Apa saja sih yang bisa mengganggu kesehatan mata? Dan untuk pertanyaan kedua juga, apa yang bisa dilakukan untuk selalu menjaga kesehatan mata? Teman-teman, pernahkah kalian melihat grafik? Tahukah kalian apa fungsi grafik? Nah, kalau teman-teman sudah ada yang tahu atau pernah melihat grafik, ataupun juga belum pernah melihat grafik, Ibu sekarang akan jelaskan bagaimana bentuk dari grafik. Teman-teman, jadi grafik itu seperti gambar yang membantu kita untuk melihat informasi dengan lebih mudah. Bisa diperhatikan ya di layar HP-nya. Di sini ada contoh grafik, yaitu contoh grafik yang menyampaikan informasi tentang olahraga kesukaanku. Nah, di situ sudah ada contohnya, ada beberapa olahraga yang disukai oleh siswa. Nah, di sini ada 5 olahraga ya. Yang pertama ada olahraga berlari, yang kedua ada bulu tangkis, yang ketiga ada bersepeda, keempat ada berenang, dan yang kelima yaitu senam. Nah, sedangkan untuk bagian sisi kirinya di situ ada deret angka ya, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi angka ini adalah angka atau jumlah yang menunjukkan ada berapa orang yang menyukai cabang olahraga baik itu berlari, bulu tangkis, bersepeda, berenang maupun olahraga senam. Untuk tampilan grafik pada video ini di sini namanya adalah grafik batang. Jadi bisa dilihat ya di sini ada balok, bentuk balok, ini namanya grafik batang. Yang dimana grafik batang itu sendiri adalah gambar yang menggunakan batang atau kotak warna untuk menunjukkan jumlah. Adapun cara-cara untuk
Membaca grafik, pertama kita lihat dulu judul grafiknya itu apa. Jadi manfaat untuk kita melihat judul grafik itu agar kita bisa tahu bahwa isi grafik ini itu isinya tentang apa. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk judul grafiknya adalah olahraga kesukaanku. Yang kedua, kita bisa lihat ya di bagian bawah yang ada gambarnya di situ, kita bisa lihat nama-nama atau kategori olahraga apa yang diminati oleh siswa. Yang ketiga, lihat batang atau kotak. Jadi, silakan diperhatikan di sini ada 5 batang ya. Jadi, semakin panjang batang atau kotak tersebut artinya jumlah yang menyukai olahraga tersebut berarti lebih banyak. Dan yang keempat, lihat angka di samping batang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini angka di samping batang ya. Jadi itu untuk angka di samping batang itu fungsinya untuk menunjukkan berapa jumlah yang menyukai olahraga tersebut. Nah, fungsi dari grafik itu sendiri, kenapa sih harus kita pakai grafik? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Jadi, kenapa harus menggunakan grafik? Yang pertama itu agar informasi lebih mudah dilihat dan lebih mudah dimengerti. Nah, yang kedua juga supaya kita bisa membandingkan jumlah dengan cepat. Dan yang ketiga bisa membantu kita menjawab pertanyaan semisal ada berapa orang di sini yang menyukai bulu tangkis, ada berapa orang di sini yang menyukai olahraga berlari, olahraga bersepeda, berenang, dan juga olahraga senam. Jadi dengan penggunaan grafik kita bisa melihat data seperti melihat gambar cerita. Jadi kita tidak kebingungan lagi nih kalau mau lihat ini berapa orang ya yang suka olahraga berlari. Kita tidak kebingungan lagi. Kita tinggal lihat baloknya ini tingginya sampai ke angka berapa. Jadi oke, kita lihat dulu ya. Untuk olahraga berlari di sini baloknya setinggi sejajar dengan angka 2. Oke, jadi untuk olahraga berlari di sini tingginya sejajar dengan angka 2. Oke, yang kedua olahraga bulu tangkis. Kita lihat lagi di sini grafik batangnya. Batangnya ini kotaknya atau baloknya tingginya sejajar dengan angka 4. Jadi untuk olahraga bulu tangkis dia jumlah atau orang yang menyukai ada 4 orang. Nah, yang ketiga di sini ada bersepeda. Bisa dilihat olahraga bersepeda baloknya tingginya sejajar dengan angka 5. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang yang menyukai olahraga bersepeda itu ada 5 orang. Nah, yang keempat ada berenang. Di sini kita lihat lagi batang atau baloknya setinggi sejajar dengan angka 4. Berarti bisa disimpulkan bahwa yang menyukai olahraga berenang itu ada 4 orang. Dan yang kelima ada olahraga senam. Di sini kita bisa lihat lagi baloknya atau batangnya sejajar dengan angka 2. Jadi di antara 5 olahraga ini ada beberapa olahraga yang peminatnya atau yang menyukai olahraga tersebut sama seperti olahraga berlari dan senam itu peminatnya sama ya, sama-sama 2 orang yang menyukai olahraga tersebut. Nah, untuk bulu tangkis dan berenang juga peminatnya sama ya, yang menyukai olahraga tersebut ada 4 orang yaitu bulu tangkis dan berenang.
Sekarang, mari berlatih. Untuk teman-teman, silahkan di-scan pada kode QR yang telah Ibu tampilkan di video. Di situ tinggal di-scan saja ya menggunakan HP atau tidak. Bisa langsung diklik pada link yang sudah disematkan di video pembelajaran kali ini. Jadi di dalam Google Form-nya itu ada 10 soal. Masing-masing soal itu skor penilaiannya jika jawabannya benar itu adalah 10 poin. Jadi kalau benar semua menjadi 100 poin. Jadi silakan dijawab dengan baik. Jadi bisa langsung muncul ya nilainya nanti setelah pengerjaan soalnya. Silakan teman-teman mengisi soal latihannya, perhatikan baik-baik masing-masing soal dan perhatikan juga jawabannya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.